Kamu udah pulang? Loh, Lai, buka pintunya. Mama ini loh, Lai. Lai, buka pintunya, kenapa nangis? Pulang-pulang kok nangis? Lai, buka. Mama dobrak nih. Lai. Halo, Assalamualaikum Bu Tanjung. Iya, ini Lailat udah pulang, tapi nangis dia. Pintunya aja nggak mau dibuka. Kenapa ya Bu? Dia awal-awal pulang, tapi malah pintunya ditutup. Iya, ini saya Bu. Apa? Kok bisa sih Bu? Anak saya aja loh. Nggak ngapa-ngapain dia, soleha. Kok bisa hamil? Saya itu ngurusnya saya itu. Kok bisa sih Bu? Dia kan masih SMP Bu. Lai, kamu kenapa sih Lai? Jawab. Lai. Ya udah ya Bu ya. Ini saya urusin anak ini Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Parents No Parents, Parents Adolescent Reproductive Health Communications. Gimana sobat parents sekalian? Sehat kan ya? Alhamdulillah, aku pun juga sehat. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan masih hangat di telinga kita, yaitu masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Yang tentunya kita tahu bahwa di Indonesia masih tergolong tinggi angka permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja. Oleh karena itu perlu ada pendalaman secara materi atau ilmiah dan dikaji oleh narasumber yang sangat menarik di podcast kali ini. Dan narasumber yang akan mengisi di podcast kali ini sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Elizabeth S.A. Widyasuti, SKM MKes, selaku Direktur Eksekutif Daerah PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan sehat. Oke, sehat. Saya pun juga sehat Bu. Izin perkenalan diri juga ya Bu. Saya Afnan Zain Muzaki selaku mahasiswa S1 Prodi Kesehatan Masyarakat di UMS. Keren. Oke, Ibu kalau boleh tahu ke UMS ini sebelumnya emang dari mana ya Bu? Ya, saya asalnya dari Semarang. Dari Semarang? Iya. Jauh-jauh dari Semarang ke sini buat ngisi podcast Bu? Iya. Wah, semangat sekali ya Bu. Emang naik apa Bu ke sini Bu? Tadi diantar sih. Oh diantar, oke, keren banget sih Bu. Oh ya Bu, ini kayaknya sobat Pairs pada masih banyak yang belum tahu terkait PKBI dan juga apa sih program-programnya PKBI. Nah Ibu selaku Direktur PKBI di Jawa Tengah mungkin bisa menjelaskan sih Bu, apa sih PKBI dan programnya itu seperti apa Bu? Baik, PKBI singkatan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Sebenarnya ini adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang kalau di Indonesia masuk angkatan pertama di Indonesia yang fokusnya untuk isu-isu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kami lahir tahun 1957, jadi kami juga dikenal sebagai pelopor gerakan KB di Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada di 25 provinsi, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kalau program-program kami saat ini ada beberapa. Fokusnya salah satunya adalah kesehatan reproduksi remaja. Jadi kami ada sekelompok relawan remaja yang namanya Pilar, Pusat Informasi dan Layanan Remaja. Ini sudah 20 tahun yang lalu kami memulainya. Kemudian selain Pilar yang memang fokus untuk isu-isu kesehatan reproduksi remaja, juga termasuk parenting, kami juga ada pendampingan ke anak. Anak ini ada yang anak di pasar, anak yang ada di lembaga perlindungan khusus anak, atau mereka yang berhadapan dengan hukum. Ada juga perempuan yang ada di lapas, ada juga klinik kesehatan reproduksi. Jadi memang kami hadir untuk isu-isu kesehatan, terutama untuk mereka yang lemah, miskin, dan terpinggirkan atau kelompok yang rentan. Kurang lebihnya itu yang saat ini kami lakukan. Oke, keren banget sih. Berarti PKB ini luar biasa ya Bu, gerakan yang memiliki
power untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di Indonesia ya Bu. Oke, keren banget. Dan podcast kali ini Bu, kita akan membahas sebuah permasalahan yang terjadi di remaja secara spesifik, yaitu mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Tapi sebelum membahas secara spesifik, mungkin kita bisa mendalami apa itu remaja dulu Bu. Mungkin dari Bu Lisa bisa menjelaskan apa sih remaja? Iya, remaja itu adalah mereka yang saat ini berusia 10 sampai 24 tahun. Itu kalau UNFPA atau BKKBN. Tapi kalau Kementerian Kesehatan mengkategorikannya 10 sampai 19 tahun. Masuk remaja? Nah, So, ya. mereka ini masa-masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Sebagai sebuah masa transisi ini tentunya perubahan itu pastinya tidak mudah gitu. Betul ya. sekali. Pastinya tidak mudah karena di situ ada pertumbuhan yang sangat cepat. Betul. Pertumbuhan yang sangat cepat pertama itu pada masa anak-anak gitu ya. Dan kesempatan kedua sebenarnya pada remaja ini gitu ya. Pertumbuhan ini baik secara fisik, psikis maupun secara sosial. Nah, di sini ciri khasnya karena mereka itu sedang mengalami pubertas. Itu. Gitu, oke. Mungkin langsung saja kita dalami topik permasalahan yang ada di podcast kali ini ya Bu. Yang pertama Bu, apa saja masalah kesehatan reproduksi yang dapat menjangkit pada remaja Bu? Banyak sih. Banyak ya. Terkait juga dengan masa pertumbuhan dan perkembangannya tadi begitu ya. Tentunya masa perkembangan ini ternyata tidak sama antara fisik, psikis dan sosialnya. Ya kan? Secara fisik mungkin dia tumbuhnya cepat gitu ya. Tetapi secara psikis belum tentu dia kematangannya menuju dewasa ini tumbuh dengan cepat juga gitu ya. Dan secara sosial pun juga dia sedang belajar bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan lingkungannya begitu ya. Sehingga ada gap kematangan pada anak ini. Nah, gap-gap ini kemudian memunculkan berbagai faktor begitu ya. Sehingga mereka masuk dalam situasi yang berisiko dan bermasalah. Kalau secara general begitu ya, permasalahan-permasalahan itu misalnya dengan perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan juga anak gitu ya, baik itu secara fisik, psikis maupun sosial maupun juga digital. Karena remaja-remaja ini yang saat ini ada itu kan mereka digital native begitu ya, mereka sangat dekat juga dengan digital. Jadi berbagai persoalan terkait dengan digital ini juga muncul pada kalangan remaja ini. Karena mereka juga mulai pacaran, maka relasi-relasi pacaran ini juga akhirnya mempunyai resiko-resiko juga begitu ya. Pacaran yang mungkin kebablasan bisa menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki. Kalau remaja sudah sampai mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, pastinya berbagai persoalan itu akan muncul di depan mata dan itu tidak mudah. Nah, juga berbagai perilaku berisiko yang lainnya yang muncul pada remaja terkait hal itu. Banyak sih sebenarnya, termasuk gizi, pola makan, sehingga mereka itu kan kalau makan kadang-kadang pilih-pilih makan yang kurang bergizi, sehingga akhirnya mengalami anemi. Nah, remaja kalau mengalami anemi juga nanti akan berisiko ketika nanti dia dewasa dan akan bereproduksi. Oh begitu, benar sekali sih Bu ya. Masalah kesehatan reproduksi yang terjadi di remaja itu kan nggak serta-merta langsung muncul gitu aja ya Bu. Pasti kan ada faktor yang bisa memicu orang lain itu untuk terjerumus pada masalah tersebut. Nah, mungkin pasti ada faktornya ya Bu. Nah, pertanyaannya faktor apa saja yang dapat mempengaruhi masalah kesehatan reproduksi pada remaja Bu? Banyak faktor dari diri remaja sendiri ya, misalnya dia itu sebenarnya sedang bertumbuh dan berkembang tadi saya sampaikan. Ternyata perkembangan otak remaja itu kan juga bertahap. Ada otak belakang yang mempengaruhi emosi, keberanian, semangat yang menggebu gitu ya. Atau ada otak depan yang mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan yang baik dan benar, analisa begitu ya. Nah, ternyata otak belakangnya tumbuh lebih cepat daripada otak depannya. Sehingga dia itu sudah berani mengambil resiko, tetapi ternyata pengambilan keputusan itu belum benar. Nah ini perkembangan otak ini pun juga kemudian mempengaruhi secara dia berperilaku dan sebagainya, sehingga kadang-kadang dia
risk taking behavior begitu ya. Iya betul. Berani tetapi kurang bijak, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu dari sisi secara biologisnya dia sendiri begitu ya. Kemudian yang kedua, dia itu kan mestinya mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi dan seksualitasnya seiring dengan tumbuh kembangnya. Tetapi apakah hal itu mudah didapatkan bagi dia? Aksesnya gampang atau tidak? Apakah orang tuanya juga membicarakan hal ini atau tidak? Kemudian kalau misalnya tidak, apakah di sekolah juga tersedia informasi kesehatan reproduksi remaja ini? Kalau misalnya tidak juga, kemana dia mendapatkan? Akhirnya dia mencari dari temannya atau dari media sosial yang lainnya, yang belum tentu informasi ini benar dan akurat. Nah, ketika informasi yang tidak benar dan tidak akurat dan sebagainya, maka akhirnya dia melakukan perilaku-perilaku yang mungkin berisiko bagi dirinya. Oke, betul banget sih Ibu. Apalagi masa-masa remaja itu kan fase dimana tuh orang penasaran ya, mencoba hal-hal baru, kepo, belum tahu yang ngerasain ini, belum tahu hal yang ini, akhirnya dia kepo dan nggak terkendali dan sumbernya juga nggak jelas ya, nggak seperti sumber yang seperti Ibu tadi sampaikan. Nah, terus kemudian muncul pertanyaan, Bu, apa saja yang menyebabkan remaja itu melakukan perilaku seksual beresiko, Bu? Iya, salah satunya memang karena tadi, kemudian pengetahuannya kurang, kemudian dia sudah mulai berisiko, tetapi mereka itu juga sangat dekat dengan teman. Di salah satu ciri remaja selain tadi ingin tahu yang banyak, juga ada namanya peer pressure. Teman tuh nggak semuanya baik. Kadang-kadang teman juga mengajak hal-hal yang baik. Nah, sayangnya pada masa remaja ini dia kedekatan dengan orang tua sudah mulai berkurang dan dia kemudian semakin dekat dengan teman-temannya. Teman akan lebih didengar. Kalau dia punya persoalan juga akan lebih nyaman curhat dengan teman-temannya. Nah, hal ini kan juga kemudian kalau pas temannya baik, dia mungkin akan menjadi baik. Tapi kalau temannya pas yang kurang, nah dia bisa juga terjerumus ke perilaku-perilaku beresiko tersebut. Terus yang kedua, kadang-kadang remaja ini kalau kita bicara otonomi tubuh dan juga batasan terhadap diri gitu ya. Mereka itu kadang tidak juga diajari tentang apa sih sebenarnya dia punya hak atas tubuhnya. Dia punya otonomi loh sebenarnya, boleh melakukan sesuatu atas dirinya dan dia harusnya yang mengambil keputusan atas hal yang terbaik atas dirinya. Dan juga mestinya dia juga diajari tentang apa sih batasan yang boleh dan tidak boleh orang lakukan atas tubuhnya. Kadang-kadang karena dia kurang pengetahuan dan tidak tahu hal itu, maka kadang-kadang kalau dia dibujuk, diiming-imingi dan sebagainya atau dirayu, kadang-kadang dia mau karena kadang-kadang juga karena nggak tahu begitu ya. Nah, akhirnya mereka rentan untuk mengalami kekerasan. Nah, kekerasan ini kan macam-macam ya. Kalau misalnya dalam relasi antar pacaran dan sebagainya, kadang-kadang kemudian pertahanan dia untuk menjaga dirinya, mengambil keputusan yang terbaik atas dirinya itu bisa menjadi lemah, sehingga akhirnya perilaku pacarannya mungkin berisiko, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh pada masa remaja tersebut, dan akhirnya bisa menjadikan kehamilan dan sebagainya. Nah, ini kan karena kontrol dirinya juga kurang kuat dan itu memang perlu diajarkan pada anak-anak remaja bahkan sebelumnya. Oke, berarti permasalahan kesehatan reproduksi remaja ini faktornya banyak ya Bu, tadi yang seperti Ibu jelaskan, orang tua nggak deket, habis itu waktu banyaknya itu malah sama teman-teman, padahal teman-temannya itu banyak yang nggak terfilter ya, ada yang baik ada yang buruk. Nah, pas yang buruk ini mungkin diajarin atau masih tahu yang hal-hal yang buruk gitu ya Bu, jadi menyebabkan orang itu jadi tahu hal-hal yang buruk dan pada akhirnya ada kejadian juga ya Bu yang tidak diinginkan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Itu kan ada, bahkan mungkin beritanya sudah berkali-kali muncul di berita. Nah, pertanyaannya, dampak kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja laki-laki ataupun perempuan itu apa sih Bu? Banyak sekali ya. Secara fisik saja
anak remaja itu kan sedang tumbuh kembang. Jadi organ reproduksinya kan belum matang sempurna. Sehingga ketika dia mengalami kehamilan, pastinya ini beresiko juga bagi dirinya maupun janin yang sedang dikandungnya. Apalagi kalau masa remajanya dia mengalami anemi, kurang gizi dan sebagainya. Sehingga pastinya ini akan berisiko terhadap kehamilannya. Kemudian namanya orang hamil itu orang yang dewasa mengharapkan kehamilan dan sebagainya itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi bagi anak yang masih berusia remaja awal di bawah 18 tahun gitu kan. Karena dia hamil takut, maka dia kemudian bersembunyi, tidak mau cerita. Dan menutup diri. Bahkan kadang-kadang ada juga kasus yang orang tuanya itu tahu sudah sampai 6 bulan. Bisa dibayangkan pastinya dia akan tidak mendapatkan akses kesehatan dan sebagainya, sehingga tidak pada masa kehamilannya itu tidak kemudian terawat dengan baik dan sebagainya, sehingga itu tumbuh kembang anaknya juga tidak baik. Nah, pastinya risiko-risiko kesehatan itu ada di depan mata, misalnya preeklamsi, perdarahan, yang kemudian bisa berujung pada kematian. Toh misalnya bayinya akhirnya lahir semuanya selamat, tetapi ini juga masih berisiko terhadap stunting. Karena stunting saat ini juga sedang menjadi persoalan yang cukup besar di Indonesia, begitu ya. Nah, itu baru dari sisi kesehatannya, belum lagi dari pendidikannya. Apakah kemudian dia boleh sekolah dengan kondisi hamil? Taruh kata sekolah tidak mengeluarkan pun, dia pasti ada break untuk hamil, melahirkan dan sebagainya. Ini resiko kemudian dia dikeluarkan dari sekolah, putus sekolah itu juga tinggi. Kemudian kalau misalnya sekolah juga mengizinkan, apakah dia juga tidak malu untuk kembali ke sekolah dengan teman-temannya yang mungkin tidak welcome dan sebagainya, dibully dan sebagainya. Selain itu, masa muda kan mereka juga secara ekonomi seperti apa ya? Pastinya secara ekonomi juga akan sudah masih anak-anak, belum bekerja, tidak punya pendapatan. Kemudian bagaimana dia akan menghidupi? Kalau dia dari keluarga yang miskin, pastinya ini kemiskinannya itu akan terus berlanjut gitu ya, semakin memperburuk suasana situasi. Nah, perkawinan anak, kalau sudah terjadi kehamilan, biasanya sebagian besar kemudian menikahkan anak. Padahal perkawinan anak semestinya tidak terjadi ya. Nah, tapi kasus-kasus perkawinan anak masih banyak terjadi. Perkawinan anak pada anak yang akhirnya selamat menjadi keluarga sakinah bahagia, itu kan juga jarang. Akhirnya KDRT terjadi, perceraian menjadi ujung dari perkawinan dan sebagainya. Dan masih banyak lagi dampak-dampak dari kehamilan yang tidak dikehendaki pada remaja ini. Dan ini persoalan yang tidak mudah. Betul banget. Dan kalau sudah terjadi itu dampak dan biaya selanjutnya itu menjadi sangat besar gitu ya. Betul banget. Berarti dampak dari KTD ini memang sangat besar dan juga berdampak buruk ya Bu buat korban yang hamil yang tidak diinginkan ya Bu, benar banget. Termasuk keluarganya ya. Nggak cuma dirinya sendiri, keluarganya juga ngerasain dari malunya atau beban ekonominya mungkin juga kerasa juga ya Bu. Waduh. Nah ini Bu, mungkin di permasalahan kesehatan reproduksi remaja itu kan nggak cuma hamil di luar, tapi ada dampak-dampak lain seperti penyakit yang muncul kayak HIV atau AIDS. Nah, apakah ada kasus yang terjadi yang mengidap penyakit HIV AIDS akibat seks bebas, dan bagaimana sih cara menangani penyakit tersebut Bu? Iya, ada kasus juga menunjukkan bahwa kasus HIV pada anak usia remaja itu juga lumayan, berapa persen saya lupa, tapi ada yang memang dia tertular dari orang tuanya sejak lahir, tetapi ada juga karena faktor perilaku beresiko. Dan kita tahu bahwa HIV itu kan karena hubungan seks yang melakukan hubungan seks dengan orang yang terinfeksi HIV, dan peluang itu menjadi besar ketika dia berganti-ganti pasangan. Nah, kami pernah menangani anak SMP kelas tahun terakhir begitu ya, ketemu dengan kami ketika edukasi begitu. Setelah edukasi dia bercerita, Kak, kalau pipis saya sakit. Terus kami ajak dia untuk periksa. Kebetulan kami kan ada juga klinik begitu ya, kemudian periksa. Ternyata dia mengalami IMS yang sudah cukup lumayan parah begitu ya. Artinya dia perilakunya ini tidak
tidak baru saja ya, ini SMP. Setelah kami tracing ternyata dia memang perilakunya beresiko, sempat juga open BO dan sebagainya gitu ya. Kami visit ke keluarga, ternyata memang keluarganya juga cukup bermasalah gitu. Bahkan orang tuanya juga tidak mengantarkan mereka untuk periksa dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah situasi konkret bahwa infeksi menular seksual itu bisa juga terjadi pada anak-anak, termasuk anak SMP begitu ya, karena perilaku beresiko seperti itu tadi. Nah, tapi kalau terjadi pada anak-anak, tidak murni itu kesalahan anak gitu ya. Betul. Banyak persoalan yang terjadi di anak, baik itu tadi pacaran yang berlebihan, perilaku seksual yang beresiko, maupun kehamilan yang tidak dikehendaki. Ternyata faktornya memang dari rumah, mereka dari keluarga yang memang tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Nah, akhirnya begitulah gitu ya. Tapi kasusnya ada pada anak-anak yang masih SMP. Oke, berarti faktor dari kejadian tadi yang masih SMP tapi udah melakukan seks bebas dan juga sampai mengidap penyakit ya itu HIV gitu loh. Kalau yang kami tangani IMS kebetulan. IMS. Tidak. Oke, infeksi HIV. menular Iya. seksual itu ya. Oke. Tapi kasus yang HIV pun juga ada karena faktor berisiko. Terutama mereka yang misalnya menggunakan jarum suntik yang berganti-gantian dan sebagainya, itu resikonya jauh lebih tinggi. Dan kalau ditelah kembali ternyata faktornya nggak cuma dari pergaulan bebas, tapi ternyata dia berasal dari background keluarga yang memang kurang support atau kurang komunikatif. Nah, dan ternyata memang benar faktor yang menyebabkan orang itu terjerumus terhadap masalah kesehatan reproduksi itu kan faktor kurang adanya peran orang tua dalam berkomunikasi mengenai kesehatan reproduksi. Nah, kemudian muncul pertanyaan Ibu, bagaimana orang tua itu bisa memulai berbicara kepada anaknya mengenai kesehatan reproduksi remaja? Ya, ini menjadi perbincangan yang cukup seru di kalangan orang tua begitu ya. Mereka sangat khawatir anaknya hamil, sangat khawatir anaknya pacaran berlebihan. Tapi mereka juga merasa bingung bagaimana memulai untuk memberikan edukasi. Mereka sadar bahwa ini penting, tapi bingung gimana caranya memulai bicara. Iya, betul. Bahasa yang seperti apa yang perlu aku gunakan? Khawatir nanti kalau salah, khawatir juga nanti kalau tak kasih tahu malah dia kemudian mencoba-coba. Banyak sekali kekhawatiran gitu ya. Generasi saya tidak mendapatkan informasi dari orang tua saya. Jadi saya tahu ya dengan berjalannya waktu, kemudian akhirnya berbagai hal saya kemudian tahu tentang kesehatan reproduksi. Saya juga bos. Saya juga. Oke, berarti di bawahnya saya jauh pun masih juga masih. Nah, itulah persoalannya. Tabu, faktor tabu ini menjadi faktor yang sangat kuat untuk memulai hal itu. Nah, mereka membayangkan bahwa pendidikan seksualitas itu adalah cara melakukan hubungan seksual, bukan. Padahal pendidikan seksualitas itu kan sangat luas begitu ya. Dari tentang mengenal diri, laki-laki dan perempuan, tumbuh kembangnya seperti apa, masa pubertasnya seperti apa, kemudian gender dan peran gender, relasi dengan teman-temannya, bagaimana mengelola emosi, bagaimana melindungi diri dari kekerasan, dan bagaimana mencari bantuan ketika terjadi persoalan-persoalan kesehatan. Banyak sekali dan luas sekali begitu ya. Nah, tapi yang paling nyaman bagi orang tua untuk membicarakan itu hanya tentang menstruasi, bagaimana cara menggunakan pembalut, atau mungkin mimpi basah pada sebagian orang juga sudah mulai dibicarakan. Tetapi selebihnya masih pada permukaan, selebihnya masih susah. Nah, harapannya generasi orang tua yang lebih muda lagi sudah mulai bisa terbuka tentang isu ini, sudah mulai tidak merasa tabu lagi, sehingga dia kemudian lebih nyaman untuk membicarakan hal ini dengan anak-anaknya. Karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama, mestinya gitu ya. Tapi dalam seksualitas ternyata tidak. Kenyataannya seperti itu ya. Dari sekolah langsung ya kebanyakan ya. Sekolah pun sebenarnya kalau di sekolah di mana? Tidak semua sekolah ternyata menyediakan informasi ini. Ada biologi yang mengajarkan tentang tumbuh kembang.
ada agama yang mungkin mengajarkan tentang akil balik, ada PPKN yang mengajarkan bagaimana berperilaku, tetapi tidak ada yang kemudian mengajarkan tentang bagaimana sih mengelola perasaan ketika sudah mulai naksir. Bagaimana sih ketika diajak orang untuk pacaran? Wah, itu belum dapat sih bukan saya. Bahkan bilang pacaran aja sudah, oh jangan, tabu dan sebagainya, nggak boleh gitu ya. Tapi nggak bolehnya itu karena apa? Anak sekarang kan membutuhkan penjelasan. Boleh nggak boleh gitu kan? Oke, nggak boleh karena apa? Dan bagaimana gitu kan? Anak kan perlu diajak ngobrol itu. Anak mau ngomong sama bapak orang tua atau ibunya gitu kan, bahwa aku naksir temanku yang ini atau dia menembak aku dan sebagainya. Orang tua kadang-kadang reaksinya malah marah. Anak kecil kok sudah ngomong pacaran gitu kan. Bayangkan kalau itu yang ngomong anak SD atau SMP. SD pun karena sekarang sudah menstruasi dan sebagainya, dia sudah mulai ada dorongan ketertarikan pada orang lain, itu sudah mulai muncul gitu kan. Nah, tapi bagaimana bereaksi terhadap perkembangan-perkembangan ini, kadang-kadang orang tua nggak siap. Gitu. Oke. Terus yang terjadi di luar sana itu kan adanya kasus-kasus yang sudah kita bahas tadi seperti HIV, AIDS atau IMS. Itu kan sebetulnya di luar harapan yang terjadi oleh anak ya. Tapi kalau sudah terlanjur terjangkit ke anak itu, nah terus bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua menghadapi anaknya yang sudah terlanjur mengidap penyakit tersebut? Iya, kalau sudah terlanjur terinfeksi, kalau sudah terlanjur hamil, kalau sudah terlanjur melakukan perilaku beresiko atau berhadapan dengan hukum gitu ya, semuanya sudah terlanjur gitu ya. Tetapi walaupun terlanjur itu bukan berarti berakhir kan. Nah, ketika sudah terlanjur seperti itu, pada umumnya sebagian besar orang akan melakukan apa? Akan menghindari, akan mengucilkan, akan julid gitu ya, julid gitu ya. Maka yang pertama dia butuhkan apa? Diterima dulu, tempat yang nyaman, tempat yang mau menerima dia. Siapa yang bisa menerima? Harusnya orang tua dan keluarganya dulu. Harusnya. Tapi tidak jarang juga yang kemudian orang tua malah menolak. Nah, kalau orang tua mau menerima dan mau mendukung, pastinya pintu-pintu untuk solusi ataupun langkah-langkah ke depan itu akan terbuka. Tapi persoalannya pertama, orang tua itu kadang-kadang nggak mendukung dulu gitu kan. Kalau nggak mendukung, maka dia akan kemudian terbuang, tersingkirkan, terkucilkan, akhirnya layanan-layanan yang lain nggak akan terbukakan gitu ya. Nah, ketika sudah ada orang yang mendukung, baik itu orang tua ataupun caregivernya ataupun pendampingnya sudah mendukung, maka yang pertama adalah apa yang terbaik untuk anak ini. Mereka masih punya masa depan yang panjang, ya kan? HIV juga bukan akhir dari segalanya, masih bisa juga kemudian ada pemeriksaan lanjutan, menjaga perilaku yang lebih baik setelah terinfeksi HIV, kemudian teman atau pendamping support group yang baik, sehingga kemudian dia bisa berperilaku dan bisa semangat untuk melanjutkan hidup yang baik. Jadi menjaga kualitas hidup menjadi lebih baik. Ada treatment, ada obat yang sudah disediakan untuk menjaga kualitas hidup untuk orang yang terinfeksi HIV. Kalau orang yang terinfeksi IMS tentunya juga ada pengobatan. Dan juga bagaimana orang-orang sekitar ini membantu agar dia mempunyai perilaku yang lebih baik lagi. Kalau sudah terjadi kehamilan, pastinya juga kebutuhannya banyak sekali. Betul banget. Ya kan? Dari bagaimana menjaga kesehatannya, mungkin dia membutuhkan tempat yang aman, semacam shelter. Karena mungkin orang tuanya malu, dia juga malu, butuh tempat untuk bersembunyi. Tapi harus dalam sembunyi itu kesehatannya juga terjaga dengan baik. Ada pendampingan psikologis dan sebagainya. Ada nggak tempat seperti itu? Ada gitu ya. Ada kalau dicarikan. Kemudian kalau anaknya lahir, apakah kemudian dia akan merawat sendiri atau membutuhkan orang lain, misalnya adopsi atau mungkin panti asuhan? Bagaimana yang terbaik untuk semuanya? Layanan-layanan lain tidak sederhana, memang tidak sederhana. Nah, makanya pencegahan memang jauh lebih baik daripada sudah yang terlanjur tadi. Betul banget.
Oh begitu, berarti permasalahannya kompleks banget ya Bu. Dampaknya itu nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi juga masalah kependidikan, ekonomi, kemudian nanti ngurus anaknya gimana, sampai malah butuh orang lain buat ngurus anaknya padahal bukan tanggung jawabnya aslinya gitu ya Bu. Berarti kalau kita pikir di sini ternyata mencegah itu lebih baik daripada mengatasi ya Bu. Nah mungkin untuk mencegah ini kami juga perlu adanya edukasi dari orang tua. Nah di sini peran orang tua itu kan sangat dibutuhkan buat anak ya. Nah pertanyaannya, sejauh mana sih peran orang tua dalam mengedukasi anak agar terhindar dari masalah kesehatan reproduksi yang sudah kita bahas tadi Bu? Ya, sebenarnya dia sangat penting peran orang tuanya ini tadi. Kembali lagi adalah orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Betul kan? Dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini bisa diberikan kepada anak sedini mungkin sebenarnya. Jangan menunggu sampai remaja, itu sudah terlambat. Sedini mungkin anak sudah bisa diajak berkomunikasi. Sebenarnya pendidikan kesehatan reproduksi itu dan seksualitas ini sudah bisa diberikan kepada anak-anak. Kok anak usia dini harus diberikan, caranya gimana gitu kan ya? Kan mestinya sesuai dengan dosis, jadi ada dosisnya pada anak-anak dewasa, remaja dan dewasa itu pastinya berbeda-beda gitu ya. Tahapannya berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di anak-anak ya mengenalkan laki-laki dan perempuan. Aku laki-laki, dia perempuan. Kemudian kenapa kok berbeda? Apa yang sama dan seterusnya. Kenapa ada orang tua punya payudara? Kenapa kok dan sebagainya. Juga termasuk cara melindungi dirinya, menghargai orang lain dengan segala perbedaannya. Orang tumbuh berkembang itu kan bermacam-macam ya. Mungkin yang tingginya cepat juga ada yang gendut, ada yang kulitnya unik lah ya, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang lurus dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini juga perlu dikenalkan kepada anak-anak. Agar dia mencintai dirinya, menghargai dirinya, dan kemudian merawat dirinya, tetapi dia juga menghargai orang lain. Berbeda itu biasa gitu. Nah, itu sejak kecil perlu ditanamkan kepada anak-anak. Juga termasuk otonomi tubuh tadi, mana yang boleh dan tidak boleh, itu juga perlu dikenalkan kepada mereka. Kalau di anak-anak itu kan ada juga lagunya gitu ya. Kemudian bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh gitu kan. Sebenarnya tidak hanya yang boleh disentuh dan tidak disentuh. Dalam kehidupan sehari-hari pun batasan dan juga konsen itu juga penting untuk dikenalkan. Kita sebagai orang tua kadang-kadang asal aja sama anak. Asal difoto kemudian diupload tanpa konsen. Asal makain baju sesuai dengan keinginan orang tua, anak tidak pernah dilibatkan. Ngasih makan juga, orang tua nggak mau ngasih makan yang ini, anak nggak dilibatkan. Itu namanya tidak mengajari anak untuk mengambil keputusan terbaik untuk dirinya juga gitu kan. Konsen bahwa segala tindakan yang akan menyangkut dirinya itu perlu mendapatkan persetujuan loh dari yang bersangkutan, karena anak ini punya otonomi. Nah, ini hal-hal seperti ini juga kadang-kadang tidak diajarkan. Kemudian sebenarnya akar dari segala persoalan itu adalah budaya patriarki. Apa itu? Budaya yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Dan itu sangat lekat di budaya kita. Kalau dikaitkan dengan seksualitas gitu ya, tongkrongan laki-laki, kalau ngobrolin perempuan gitu kan, seakan-akan gagah kalau laki-laki itu punya banyak pasangan. Dia sudah jadi pacarku, aku sudah dapat ini itu dan sebagainya. Itu obrolan yang sangat sering terjadi pada anak-anak laki-laki, ya kan? Cowok-cowok keluar malam adalah hal yang biasa, gitu kan? Perempuan diajari untuk manut, tunduk, tidak mengungkapkan pendapatnya. Jadi ya pokoknya mau. Nah, ini dampaknya ketika kemudian dia tumbuh menjadi remaja dan dewasa, ketika dia tidak suka pun, atau ada hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya terjadi, dia tidak berani melawan, tidak berani berkata tidak. Lah kalau itu terjadi dalam relasi pacaran, atau misalnya sebelum pacaran pun gitu kan, diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, karena dia tidak biasa untuk mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang sebenarnya dia mau. Nah akhirnya dia juga rentan untuk mendapatkan kekerasan, diajak untuk berperilaku berisiko dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu pun juga kadang jarang diobrolkan dalam keluarga. Kemudian nanti kalau dia sudah tumbuh menjadi anak-anak SD, di situ sudah pubertas.
pubertas itu sekarang sudah menstruasi sudah semakin turun usianya ya. Kalau dulu itu mungkin anak-anak kelas 6 atau mau SMP gitu ya. Sekarang kelas 4 juga sudah ada yang sudah mulai menstruasi karena gizinya lebih bagus dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga penting. Belum lagi mereka lahir di dunia digital tadi. Setiap hari pegang gadget dan sebagainya. Orang tua kan harus memberitahu mana yang baik dan tidak baik. Sekarang kalau kita akan membatasi anak untuk tidak menggunakan gadget atau membatasi waktu yang seminim mungkin, berapa orang tua yang berhasil untuk melakukan itu? Apalagi setelah kemarin pandemi, belajar menggunakan gadget, itu sekarang itu sudah semakin melekat gitu. Kemelekatan anak dengan gadget itu semakin tinggi. Ibaratnya juga dengan seperti COVID gitu kan ya. Apa yang perlu dilakukan? Menambah imunnya. Jadi kalau kita hanya membatasi anak-anak menggunakan gadget, sepertinya sekarang sudah sangat susah gitu ya. Jadi harus meningkatkan pengetahuan anak atau literasi digital anak ini perlu dikembangkan. Mana sih yang kemudian beresiko bagi anak ketika menggunakan gadget gitu ya. Kalau misalnya tidak terkait dengan seksualitas, membeli game dan sebagainya itu juga kadang-kadang orang tua sampai kewalahan karena anak belanja macam-macam, akhirnya tagihannya banyak. Tapi kalau dengan seksualitas, predator itu banyak banget. Predator itu orang yang sengaja mencari anak-anak untuk kepuasan seksualnya melalui dunia digital, seperti itu banyak sekali. Kemudian mereka terhubung dengan banyak sekali orang. Bahkan ada kasus gitu, misalnya ketika anak sudah masuk grup-grup, misalnya dia pencinta Korea, ada grup-grup banyak, kemudian grup ini menawarin berbagai macam, dan di grup itu terlink dengan grup yang lain, dan ternyata di situ tuh conversationnya tidak semestinya. Semua hal baik itu video, tulisan maupun gambar yang tidak semestinya ada di situ, dan itu bisa dengan mudah diakses oleh anak-anak, dengan orang tua kadang-kadang tidak tahu. Nah, itulah kemudian makanya orang tua itu harus belajar. Maka untuk menjadi orang tua yang bisa mengedukasi anaknya dengan hal ini, pertama dia harus mengkapasitasi dirinya. Dunia sudah berbeda, berubah, maka orang tua perlu belajar. Terus yang kedua, membicarakan topik yang sensitif ini kan juga perlu dengan hati dan perasaan ya. Jadi butuh kedekatan. Kalau orang tua aja nggak dekat dengan anaknya, bagaimana dia akan membicarakan topik yang sensitif? Betul. Ya kan? Kadang-kadang orang tua itu mencukupi kebutuhan macam-macam, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan semua sekolah dipenuhi kebutuhannya. Tapi mereka lupa bahwa anak-anak juga membutuhkan kedekatan. Nah, dari kedekatan itulah maka nilai-nilai orang tua bisa ditanamkan ke anaknya. Lah kalau nggak pernah dekat, ngobrol aja tidak, terus mau ngomongin tentang nilai-nilai ataupun hal-hal yang terkait dengan isu sensitif, susah. Jadi syaratnya deket dulu. Nah, bagaimana caranya deket? Nah, itu juga ada juga caranya juga gitu kan. Bagaimana caranya deket gitu kan. Ada tips-tipsnya juga di situ. Pada intinya tetap orang tua harus punya peran penting ya terhadap edukasi terhadap anaknya sendiri gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, Bu, apakah ada peran secara khusus yang dimiliki oleh seorang ayah ataupun ibu? Iya, ayah ataupun ibu sangat penting. Ibu tentunya biasanya lebih dekat dengan anak perempuannya, meskipun banyak juga anak laki-laki yang dekat dengan ibunya. Hal-hal yang terkait dengan tumbuh kembang perempuan dan sebagainya, anak perempuan biasanya jauh lebih dekat dengan ibunya. Kalau anak laki-laki, kalau kita mau ngomongin misalnya mimpi basah dan sebagainya, tentunya anak laki-laki, peran ayah jauh lebih penting daripada peran ibunya. Tetapi sebenarnya mereka berdua bisa bekerja sama gitu kan ya. Kalau kedekatan dengan anak itu sudah didapat, baik itu ayah maupun ibu, itu juga sebenarnya sama-sama bisa berperan. Yang menjadi persoalan di Indonesia adalah fatherless. Bagaimana akan mengharapkan peran ayah, apa ayahnya aja kemana, nggak jelas. Ayah nggak hadir gitu kan. Ayah nggak hadir. Hadir ini kadang-kadang menjadi hal yang penting. Kami pernah melakukan diskusi dengan kelompok remaja gitu ya, SMP juga. Itu ada istilah yang muncul dari anak-anak. Ini seperti yatim sempurna, yatim total. Gimana itu? Ya,
Kenapa kok begitu, Dek? Ya mereka itu ada bapak ibu itu ada di rumah, tapi rasanya nggak ada gitu. Waduh. Itu dalam banget gitu ya. Saya sampai majleb gitu ketika mendengar anak seperti itu. Hah, anak SMP bisa mendefinisikan seperti itu karena memang orang tua ada di sekitar, tapi mereka nggak hadir. Dan anak-anak bisa mengidentifikasi itu. Dan problem anak tidak dicintai, anak tidak disayangi, orang tua tidak mengerti dengan anak, itu banyak dirasakan oleh anak-anak gitu. Memang banyak yang orang tua sempurna, baik-baik dan sebagainya, anak bahagia gitu ya. Tetapi kita ketika ngobrol dalam dengan anak-anak SMP, ternyata persoalan-persoalan kurang kasih sayang ini menjadi muncul gitu. Itu. Jadi memang untuk menjadi orang tua dan bapak dan ibu yang bisa berperan untuk anaknya, dekatlah dulu dengan anaknya. Betul banget. Gitu. Berarti baik ayah ataupun ibu itu harus punya peran penting ya, Bu. Semuanya. Dan nggak cuma kehadirannya dalam rumah, tapi juga harus punya peran sebagai seorang ayah ataupun ibu harus hadir untuk mencintai anaknya, menyayangi anaknya, dan berkomunikasi juga anaknya tentunya ya, Bu. Betul. Nah, dan dalam menyampaikan edukasi ini kan tentu ada sebuah keterampilan, Bu. Nah, lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara orang tua untuk meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi pada anaknya, Bu? Iya, tentunya nggak seperti kalau di sekolahan atau di kampus ya, beda kemudian ya? ngobrol kayak guru atau dosen. Gitu. Ya kan, maksud di rumah mau seperti itu ya, itu namanya bermain peran gitu ya. Tetapi satu, paham dulu, orang tua memahami dulu. Jadi ketika dia sudah paham, cara itu bisa dicari, ya kan? Nah, kreatif, cara itu bisa dicari. Caranya adalah ya kalau di rumah pada situasi seperti apa orang tua itu bisa ngobrol baik dengan anak-anak. Pasti orang tua bisa mengenali kapan saat yang tepat bisa ngobrol dengan anak-anaknya. Apakah saat mengantar ke sekolah hanya berdua di mobil, ataukah saat makan, ataukah saat me time, jadi mungkin orang tua sedang ngedate dengan anaknya berdua makan bareng, atau saat nyemil sambil ngobrol nonton TV, atau saat apa. Jadi kenali saat yang paling nyaman, atau pillow talk saat mau tidur dan sebagainya. Ini kenali. Nah, ketika sudah mengenali tersebut, waktunya yang tepat, maka topik-topik itu bisa diobrolin di saat-saat yang mereka tahu tepat itu. Nah, atau kalau anak sudah mulai remaja yang SMP, SMA, pastinya ketika kita ngobrol santai, kadang-kadang kita ada nih yang keluar, muncul di FYP atau muncul di mana berita apa yang sedang menarik dan sebagainya. Kan banyak hal yang berita terkait dengan isu-isu ini gitu. Itu bisa menjadi topik obrolan. Kalau menurutmu seperti itu gimana? Nah, dari situ anak bercerita, orang tua mulai ngobrol dan sebagainya, dan seterusnya. Ada juga buku-buku yang tersedia atau link-link website yang juga sudah bisa diberikan kepada anaknya dan sebagainya, yang mungkin pas ngobrolin topik tertentu, oh ini loh ada info seperti ini. Atau kadang-kadang kalau orang tua juga menceritakan peristiwa yang lain, ada anak temanku tuh begini-begini dan sebagainya. Sepertinya ngobrolin anak orang lain, bukannya menggibah, tetapi justru di situ ada conversation antara orang tua dan juga anaknya tentang isu-isu yang diobrolkan. Akhirnya semuanya masuk, tetapi semua itu levelnya adalah pengetahuan ya. Tentunya kalau mau menanamkan nilai adalah keteladanan. Jadi orang tua harus bisa menjadi teladan. Bagaimana mencontohkan, bagaimana orang tua ingin berharap anaknya itu mempunyai etika dalam bermedia sosial, tetapi mungkin orang tuanya di WA keluarga aja suka memaki, suka mengirimkan hoax dan sebagainya gitu ya. Bagaimana orang tua menanamkan menghargai orang lain kalau ternyata orang tuanya selingkuh, atau mungkin sering memaki ibunya, atau mungkin melakukan KDRT di depan mata anaknya. Nggak mungkin kan? Ya, hal-hal seperti itu. Jadi teladan itu menjadi sangat penting, karena anak itu pencontoh yang ulung. Pencontoh yang ulung. Jadi berikanlah contoh yang baik. Gitu. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi ada banyak orang tua yang berusaha untuk mencintai dengan lebih baik. Oke. Berarti memang orang tua itu juga punya peran penting ya, Bu. Jadi
keterampilan, entah itu dari mencontohkan dulu ya, terutama yang pertama mencontohkan dulu kepada anaknya untuk menjadi pribadi yang baik itu seperti apa, terus kemudian menyampaikan edukasi kesehatan reproduksi harus juga terbuka. Itu ternyata orang tua juga punya peran yang sangat penting ya Bu. Oke. Terima kasih kepada Ibu Lisa yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa di podcast kali ini yang berjudul Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja. Nah, tentunya Sobat Pairos sekalian, apa yang sudah kita simak, apa yang sudah kita resapi bersama harus menjadi nilai-nilai kehidupan kita setelah ini yang harus kita terapkan bersama. Dan teruntuk untuk Sobat Pairos, jangan lupa saksikan podcast berikutnya di podcast Pairos No Peres, Parents Adolescent Reproductive Health Communications. Wujudkan remaja sehat melalui komunikasi orang tua remaja. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.